Salam damai sejahtera bagi jemaat sekalian. Adalah layak dan sepantasnya kita menaikkan syukur kehadirat Tuhan yang tetap menuntun, menyertai dan memberkati kehidupan kita, sehingga boleh tiba di penghujung bulan Oktober tahun 2020. Oleh karena itu, marilah kita beribadah menghadap hadirat Tuhan, yang pada saat ini akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Jeffrey Mangero, Sarjana Teologi, selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Victory, Kairagiweru. Diundang jemaat sekalian untuk berdiri. Sambil pemasangan lilin, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 19, ayat 1, Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya. Bersekutu dalam namanya. Di dalam nama Allah Bapa kita bersembah sujud. Di dalam nama Kristus Yesus kita memuliakan namanya. Di dalam tuntunan Roh Kudus kita berkarya dan mengabdi. Amin. Ya, amin. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Di dalam Dia tidak ada yang tersembunyi. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayan untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayan di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Mari kita berdoa. Dikala kami membilang ungkapan syukur
Dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang tak berkesudahan itu telah memungkinkan kami menikmati hari-hari hidup ini dengan segala nafas, semangat dan kemampuan yang boleh kami miliki. Dan Engkau boleh tibahkan kami di hari Minggu yang terakhir, di bulan yang ke-10, di tahun 2020. Ungkapan syukur ini kami wujud nyatakan dengan beribadah kepadamu melalui sarana telekomunikasi yang ada pada saat ini. Kiranya Engkau melayakkan penyembahan yang kami lakukan. Segala pujian, sembah, sujud, bahkan doa-doa kami yang akan kami naikkan dikenankan oleh Tuhan melalui pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, penyucian atas hidup kami, dan pengasihan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkenanlah ya Tuhan Engkau melayakkan kami dengan pengampunan dosa yang telah Engkau kerjakan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di muka Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami. Amin. Jaminan yang menguatkan. Dalam Mazmur 95 ayat 1 dan 15 sampai 16. Pemazmur mengungkapkan kesaksian imannya tentang jaminan Allah yang menyatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi dan yang berteduh dalam naungan yang Maha Kuasa, lalu berseru kepadanya, akan dijawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakannya, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah
ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan Allah, pelita hidup kami, sinarilah kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita hidup kami dan sulu pada jalan kami. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menjalani hidup kami sesuai maksud-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab untuk perenungan kita di minggu yang berjalan ini dalam kitab Perjanjian Lama, Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Pembacaan ini ada di bawah perikop tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita kidungkan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Salam dan tabea for torang semua. Semoga semua torang ada baik-baik, sehat, dan tetap diberkati oleh Tuhan. Sekarang ini, torang so berada di hari Minggu yang terakhir, di bulan yang ke-10 di tahun 2020. Minggu depan somo bulan November. DP bulan depan somo Desember, akhir tahun. Ini waktu terasa begitu cepat berjalan di tengah-tengah torang pe kesibukan, aktivitas hidup, dan segala sesuatu yang torang baking di dalam hidup ini. Memang torang masih dalam suasana pandemi corona. Tetapi kalau torang tetap mengikuti protap dan tetap menjaga imun dan iman, pasti torang akan terhindar dari virus yang mengancam ini. Tinggal 2 bulan somo Desember, yang bagi orang Kristen merupakan bulan kegembiraan, karena ada pesta-pesta syukur, menyambut dan merayakan Natal, pesta akhir tahun, dan menyambut tahun baru. Mudah-mudahan torang semua tetap sehat, diberi kekuatan, berkat dan sukacita dari Tuhan, menyambut bulan sukacita itu. Dan torang berharap torang pe gereja ini so boleh membuka for torang mau beribadah bersama-sama. Jemaat yang Tuhan berkati, so sepanjang bulan Oktober ini torang semua tentu yang bagi rajin beribadah. Sudah diajak dalam perenungan dengan tema bulanan memelihara keutuhan ciptaan sebagai bagian dari torang petanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi setiap manusia. Di mana torang ini manusia, Tuhan ada beri tugas dan mandat untuk memelihara, menjaga itu keseimbangan dan keharmonisan dari semua Tuhan penciptaan di alam semesta ini. Juga torang dituntut untuk menjaga hubungan, relasi kita dengan alam ini, relasi dengan lingkungan sekitar, bahkan dengan sesama manusia yang adalah sama-sama ciptaan Tuhan dengan berbagai segi dan aspek kehidupan. Di minggu ini kita orang mau diajak merenungkan akan salah satu unsur yang amat penting dalam torang hidup, yaitu bicara soal tanah, yang adalah bagian dari rahmat Tuhan yang diberikan dalam kehidupan torang semua. Dibilang amat penting karena tanah sangat vital peranannya bagi semua orang yang hidup di kolong langit ini. Sebab torang bayangkan kalau nyanda ada tanah, pastinya tidak ada tempat untuk torang berpijak dan torang akan melayang di awang-awang. Tanah sangat mendukung akan kehidupan tumbuhan untuk kita makan. Dan tanah menyediakan air untuk kita minum. Dan tanah menopang
segala apa yang ada di atasnya dan yang keluar dari dalam tanah itu. Tuhan Allah menciptakan dunia dengan segala isinya, termasuk tanah sebagai tempat kita untuk tinggal, beraktivitas, berkarya dan berjuang. Itulah beberapa fungsi dari keberadaan tanah sebagai ciptaan Sang Khalik. Torang boleh bangga dan bersyukur karena kepada torang diberikan Tuhan tanah yang subur di alam yang indah ini. Di tanah tempat torang tinggal ini, seperti kata Kus Plus dalam lagunya, tanah sorga. Torang mau lempar ke sana batang ubi, pasti akan bertumbuh ubi. Nyandak mungkin mau bertumbuh mangga, mangkustan, kersen atau tome-tome. Itu salah satu simbol kesuburan. Sehingga kita lengkali ada bilang, cuma orang yang malas yang mau mati kelaparan di negeri yang subur ini. Karena sekali lagi, dari tanah yang adalah rahmat Tuhan ini, manusia dapat menikmati kejayaan hidup karena hasil pertanian dan perkebunan. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri, dalam kenyataannya banyak juga persoalan yang muncul diakibatkan dari masalah tanah. Di beberapa tempat ada banyak lahan kritis karena tanah dipaksa untuk berproduksi sehingga terjadi kekurangan pangan. Sebaliknya di beberapa tempat ada banyak tanah yang tidak diolah. Kata orang lahan tidur, padahal bukan lahan yang tidur, tetapi orang yang malas yang tertidur. Dan akhirnya lahan yang subur itu cuma bertumbuh kusu-kusu, kano-kano, teteki, dan maimosa. Ingat, banyak juga yang muncul masalah sengketa tanah yang berujung pada konflik yang berkepanjangan. Bahkan ada yang sampai kembali menjadi tanah, tidak selesai persoalannya. Itulah tanah yang seringkali di samping menjadi berkat, tetapi kadangkala juga menjadi sengketa dan kutuk. Juga dalam kenyataan, ada orang pihak tertentu yang memiliki tanah berhektar-hektar, sementara ada banyak pula enter mau tinggal menumpang pak orang petana. Ini sangat miris dan kasihan. Maka sekali lagi saudara-saudara, amatlah penting torang manusia harus menghormati kemerdekaan tanah, memelihara keutuhan ciptaan Tuhan dengan cara menjaga, mengelola, melestarikan apa yang Tuhan beri sebagai rahmat dan berkat atas tanah. Perikop bacaan kita Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Bicara soal tanah perjanjian yang akan diduduki oleh bangsa Israel sebagai berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, dan umat Israel wajib untuk menghormati Allah dengan cara mematuhi aturan tahun Sabat atas tanah. Tuhan memberi tanah perjanjian dengan tujuan untuk memastikan tanah Israel, Eret Yisrael, memang benar-benar memberi berkat dan kesejahteraan bagi mereka. Peraturan tentang Sabat tanah ini yang disampaikan kepada Musa di Gunung Sinai, di mana dalam rangka keseimbangan ekosistem dan produktivitas tanah
maka diaturlah pola dalam bercocok tanam. Ada masa tanam selama 6 tahun. Dan tahun yang ke-7, tanah dibiarkan beristirahat. Tidak ditatami. 6 tahun adalah masa untuk bercocok tanam, menikmati dan mengumpulkan hasil. Dan tahun ke-7 adalah tahun Sabat, masa perhentian penuh. Dan di masa peristirahatan tanah itulah humus tanah akan kembali dan tanah siap untuk ditanam kembali. Nah, sistem pengelolaan tanah semacam ini adalah suatu upaya untuk menghormati keberadaan tanah sebagai sumber hayati dan rahmat Tuhan. Juga umat Israel diingatkan bahwa tanah diberikan bukan untuk memuaskan kerakusan manusia, sebab tanah juga mempunyai hak dan keberadaannya sendiri harus dihormati agar tercipta keseimbangan alam dan keutuhan ciptaan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, beberapa catatan perenungan bagi kita bahwa tanah adalah rahmat Tuhan for torang manusia dan Tuhanlah pemilik tanah ini. Torang manusia hanya diberi mandat untuk mengurus dan memelihara serta mengelolanya. Hukum sabat tanah adalah perintah Tuhan. DP tujuan agar torang tidak memperlakukan tanah dengan sewenang-wenang, tetapi harus menjaga siklus kesuburan tanah yang kesemuanya demi kesinambungan dan kesejahteraan torang manusia. Bahwa tanah sebagai anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Jika ada konflik atas kepemilikan tanah atau konflik atas pembagian hasil dari tanah, kiranya harus dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Sebab torang cuma ini ada pinjam yang Tuhan punya. Torang cuma sementara waktu ditugaskan untuk mengurus dan mengatur dengan benar akan milik daripada Tuhan ini. Dan dialah yang akan senantiasa akan menolong, menyertai, memberkati torang semua hidup di atas tanah yang adalah rahmat Tuhan untuk kehidupan torang semua. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil berkidung, Tuhan pencipta semesta. Besar karunia yang Kau beri, kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Kita berdoa. Maka terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, termasuk kami manusia yang hidup berdiri dan berpijak di atas tanah yang adalah rahmat-Mu, yang Engkau berkati untuk tempat kami berpijak, diam,
bahkan mendapat kehidupan daripada tanah yang adalah rahmat-Mu. Sebagaimana amanat firman-Mu, kami boleh belajar mengelola, bahkan menjaga keutuhan ciptaan tanah tempat kami berpijak ini. Dan kami pun diminta untuk mengelola secara baik dan bertanggung jawab untuk dapat memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kami, kesejahteraan bagi hidup kami, bagi setiap makhluk, bagi setiap jiwa, bahkan untuk warisan anak dan cucu kami. Mampukanlah kami untuk menjaga kelestarian keutuhan ciptaan-Mu ini, supaya boleh tercipta kesinambungan akan kehidupan hayati lewat tanah yang Engkau berkati ini ya Tuhan. Kami pun dipinta untuk mengelola dengan cara yang baik, seperti yang Engkau ajarkan dan titahkan kepada Musa untuk dapat dilakukan oleh umat-Mu Israel dalam menjaga keutuhan akan ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, supaya itu dapat kami wujud nyatakan dalam peri kehidupan kami, dalam melaksanakan tanggung jawab menjaga keutuhan ciptaan, termasuk tanah yang adalah rahmat-Mu. Mengucap syukur kami Tuhan, Engkau telah pimpin kami boleh berada di lembaran almanak hari Minggu yang terakhir di bulan yang ke-10 ini, dengan segala kasih karunia, cinta kasih, dengan segala berkat-Mu yang boleh kami nikmati alami. Terima kasih semuanya ya Tuhan, sambil kami memohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu itu tetap melingkupi kami hari lepas hari, ketika kami akan menapaki hari-hari, bulan dan tahun selanjutnya dalam kasih dan rahmat Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu yang ada di Jemaat Gemim Victory Kairagiweru Manado, mulai dengan orang-orang tua lanjut usia, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak sampai balita. Diberkati semua umat-Mu yang ada di jemaat ini, yang senantiasa tetap setia, mengandalkan dan mau bersekutu dengan Tuhan dalam setiap aspek pekerjaan, jerih juang, jerih payah, jerih lelah dalam rangka mencari nafkah dan rezeki untuk mencukup-cukupkan kebutuhan hari ini, besok dan masa depan mereka. Diberkati ya Tuhan, dilimpah ruahkan apa yang mereka butuhkan, dan bahkan cita-citakan dalam hidup ini, semua diberkati oleh Tuhan. Kepala keluarga, para suami, dalam mencari nafkah, istri, ibu rumah tangga, anak-anak, sebagai harapan masa depan, karuniakan mereka ya Tuhan, kemampuan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan masa depan yang gilang gemilang. Ada yang sudah sementara studi di berbagai tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah pertama atas, bahkan universitas, bahkan ada yang sudah berkiprah di lapangan pekerjaan masing-masing. Pemberkatan Tuhan berlaku bagi anak-anak kami. Berkati ya Tuhan akan kehidupan jemaat-Mu, program-program kerja kami, para pelayan khusus, perangkat pelayanan yang ada. Walaupun di masa pandemi ini kami belum bergiat di rumah ibadat, tetapi pelayanan di rumah masing-masing, dalam keluarga, melalui media virtual yang ada, bahkan kerja pelayanan para hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Memberkati juga akan kehidupan setiap keluarga yang ada di jemaat. Ada yang mengucap syukur oleh ketambahan usia, oleh karena berkat-berkat istimewa
diberkati syukur mereka. Tetapi juga ada yang bergumul dengan berbagai pergumulan, persoalan hidup, kebimbangan, bahkan ada yang kehilangan harapan, ada masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah bertetangga, ataupun masalah apa saja Tuhan. Engkau campur tangan, memberikan solusi jalan yang terbaik bagi mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan akan hati dan iman mereka. Bapa yang ada dalam surga, memberkati juga kami sekalian yang telah memberikan persembahan melalui ibadat ini, lewat sampul-sampul yang telah diberikan kepada segenap keluarga. Apakah sampul persembahan, sampul syukur, sampul apa saja persembahan yang akan diberikan, terberkati oleh Tuhan dalam hidup, bahkan segenap apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Bapa yang ada di dalam surga, pun kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah suasana yang masih diliputi dengan kegoncangan pandemi ini, kami tetap ya Tuhan hidup dengan menjaga imun dan iman kami, supaya kami dapat terhindar dari virus yang membahayakan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, melalui sarana komunikasi ini kami terjalin dalam satu persekutuan, walaupun hanya melalui layar kaca, tetapi kami tetap dipersatukan dalam iman, dalam harap, dalam kasih yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan akan pemerintah negara dan bangsa kami tetap berada dalam lindungan, pemeliharaan, dan pemberkatan Tuhan. Semua yang kami ungkapkan dalam doa ini, syukur, puji, sembah, dan sujud permohonan syafaat kami akan satu padukan dalam doa agung, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, sebagai nyanyian penutup, dan mari kita berdiri. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekarang ini hadirkanlah Tuhan dan damai sejahteranya dalam kehidupan sehari-hari. Nyatakanlah kemuliaan Kristus di dalam segala aktivitas, kegiatan, dan kerja kita. Maka damai sejahtera Allah akan senantiasa melimpah ruah atas kamu. Bimbingan dan rahmat-Nya selalu mengawali kamu, dan tuntunan Roh-Nya senantiasa mengarahkan perjalanan hidupmu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Maka kami mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat, mengucapkan terima kasih kepada Kadim dan penyelenggara ibadah yang telah melaksanakan penugasan ini. Juga kepada sekalian warga jemaat yang telah beribadah di rumah masing-masing. Semoga ibadah ini bermanfaat bagi kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari dalam rumah ibadah ini, terimalah salam dan ucapan terima kasih kami. Tuhan menolong dan memberkati torang semua.